Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau merendahkan hati kita mau sujud, kita mau menyembah Tuhan. Biarlah setiap hati kita tertuju kepada Tuhan. Hati yang sebagai seorang hamba yang mau sujud menerima Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan yang
Hati hamba yang
kembali bersekutu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Setiap hembusan nafas yang telah kami terima Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik Bapa. Setiap karya terbesar dalam hidup kami Tuhan, biarlah itu semua yang menyelamatkan hidup kami Bapa. Sebab kami percaya Engkaulah harta yang tak ternilai dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Bapa. Kami mau datang ke bait Tuhan. Kami mau memuji dengan hati bersyukur Bapa. Dengan hati
terasa dalam hidup kita. Sebab Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah memimpin kita di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah mengizinkan di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah mengizinkan di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk kembali saudara. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita yang merintangi setiap langkah kita, biarlah Tuhan sendiri yang akan melindungi dan menetapkan kita. Haleluya. Meski ku
Engkau Allah sumber kemenangan kita. Dan bersama dengan Tuhan kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Biar setiap musim dalam hidup kita mampu melewati berkat perkenanan dari Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
karena kami percaya ada penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang memampukan kami untuk melewati perjalanan hidup kami Tuhan, sampai kami mencapai tujuan kami di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh berada bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Engkau urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh melakukannya. Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu sendiri. Dan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan kembali untuk kita boleh belajar merenungkan firman Tuhan, untuk kita dapat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk boleh berada di tengah-tengah saudara. Saudara, saya datang sendiri hari ini karena minggu kemarin ada pekerjaan di Semarang. Saya mulai hari Kamis, Jumat di Semarang sampai Sabtu, kemudian Sabtu siang saya balik ke Surabaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu tema di dalam Alkitab kita, atau satu tema yang sering kita hadapi, yaitu temanya adalah menghadapi tantangan hidup. Seperti apa saudara-saudara bisa lihat di dalam layar ini ya, itu ada batu yang besar, gitu ya. Ada batu yang besar dan ada seseorang yang ada di bawah batu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang mempunyai persepsi yang beda-beda kalau kita melihat gambar ini. Ya. Kalau saudara melihat gambar ini, persepsi saudara gimana gitu ya? Wah, ini persoalannya gede gitu ya. Nggak mungkin orang itu dapat mengatasinya gitu ya. Ada gambar satu lagi. Nah ini ada seseorang yang berjalan ya, di dalam suatu keadaan atau situasi jalan yang menyeramkan gitu ya. Kita nggak tahu di balik jalan itu atau di tebing-tebing sana itu akan terjadi apa. Saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kadang kita menghadapi masalah-masalah hidup kita seperti batu besar tadi, atau seperti kita berjalan di dalam jalan yang tidak kita ketahui ujungnya. Nah, itu tergantung daripada persepsi kita, bagaimana cara kita memikirkan. Apakah masalah yang kita hadapi ini itu kita anggap itu suatu pencobaan, atau kita menganggap ini suatu persoalan, atau mungkin kita menganggap ini suatu tantangan yang harus kita hadapi. Ada juga kita menganggap ini suatu ujian yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, bagaimana kita memikirkan masalah kita, itu yang dapat menentukan langkah-langkah kita. Saudara, kalau kita memikirkan masalah kita itu sebagai mungkin persoalan kita, itu atau itu suatu beban yang harus kita hadapi,
akhirnya itu membuat hidup kita ini tambah lemah. Kalau kita menganggap masalah itu suatu beban atau suatu persoalan, masalahnya sama. Tetapi kalau kita menganggap masalah itu ini adalah suatu tantangan hidup kita, atau ini adalah suatu ujian yang harus kita hadapi, maka respon kita pun akan beda. Kalau kita menghadapi masalah kita itu sebagai tantangan hidup, maka otomatis respon di dalam kehidupan kita itu kita akan semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau kita menganggap masalah ini suatu pencobaan, suatu persoalan, itu dapat melemahkan iman kita. Tetapi kalau kita menghadapi masalah yang sama, tetapi respon kita, masalah ini adalah tantangan hidup kita yang harus kita hadapi. Dan tadi pujian tadi mengatakan apa? Bersamamu Bapa, kulewati semua. Ada kekuatan di dalam hidup kita untuk dapat menghadapi tantangan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan atau masalah hidup kita itu bisa disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri. Banyak hal di dalam kehidupan ini karena keteledoran kita, karena kesembronoan kita, atau mungkin karena ketidaktahuan kita menghadapi masalah. Kita lihat contoh di dalam Alkitab, Raja Daud. Raja Daud banyak menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Salah satu masalahnya itu karena apa? Kesalahan dia sendiri. Pada saat dia apa? Mengambil istri Uria orang lain. Akhirnya Raja Daud menghadapi permasalahan besar di dalam kehidupan. Tetapi di dalam menghadapi masalah itu, Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, ya, bahwa apa yang kamu lakukan ini suatu perbuatan yang salah, yang tidak disukai Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan. Akhirnya Raja Daud menyadari kesalahannya. Akhirnya Raja Daud apa? Dia meminta ampun kepada Tuhan. Saudara, ada masalah yang disebabkan oleh kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Kalau masalah yang kita hadapi saat ini karena kesalahan kita sendiri, kita melihat apa yang dilakukan Raja Daud itu. Raja Daud mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, untuk Tuhan mengampuni dan memulihkan diri. Tetapi kadang-kadang juga masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, itu bukan disebabkan oleh diri kita, tetapi disebabkan juga oleh orang lain yang menyebabkan kita menghadapi masalah. Mungkin menyebabkan kita menderita yang sangat karena perbuatan orang lain. Kita lihat contohnya, yaitu Yusuf. Saudara ingat ya kisah Yusuf ya, bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga apa? Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bukan cuma dimasukkan ke dalam sumur aja, akhirnya dia dijual sebagai budak di negeri Mesir. Saudara,
kadang-kadang masalah yang kita hadapi ini bukan karena kesalahan kita, tetapi karena perbuatan jahat orang lain. Saudara-saudara, saya baru baca ya di Google gitu ya. Mungkin juga saudara-saudara mengikuti. Baru-baru ini hari Jumat yang lalu ada peristiwa yang saya pikir peristiwa yang mengagetkan kita, yaitu apa? Anak SMA 72 itu ya, yang dia bawa bom ya, meledaklah di sekolah pada saat sebelum Jumatan itu. Akhirnya entah bom entah bahan peledak ini meledak ya, dan akhirnya menyakiti dirinya sendiri, juga orang-orang yang di sekitar mereka. Ada hampir 55 orang yang masuk rumah sakit. Saudara ngikutin beritanya ini enggak? Mungkin ya tahu ya beritanya. Nah, di dalam ulasannya itu salah satunya karena anak ini sering dibully katanya. Ya itu tak benar atau enggak? Ya. Tetapi ada teman-temannya yang mengatakan, oh anak ini sering dibully. Karena anak ini sering dibully, akhirnya timbul dendam yang mendalam dalam anak. Entah gimana caranya kok dia bisa buat bahan peledak itu dan meledakkan pas mau Jumatan. Saudara, kadang-kadang kita menghadapi situasi atau persoalan hidup karena orang lain yang berbuat jahat. Seperti Yusuf tadi mengalami peristiwa, dia akhirnya jadi budak di Mesir. Peristiwa yang menyakitkan, yang bukan disebabkan oleh kesalahannya sendiri, tetapi peristiwa itu atau persoalan itu atau masalah itu ya dihadapi oleh Yusuf. Tetapi kita melihat bagaimana respon Yusuf dalam menghadapi masalah itu. Ya, Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf mengeluh pada saat dia dijual jadi budak di Potifar. Dia bekerja dengan baik. Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf. Dan bukan sampai di situ. Kita tahu kisahnya, akhirnya terjadi kelaparan di daerah Mesir dan daerah Kanaan. Saudara-saudaranya yang menjual Yusuf, yang membuang Yusuf, akhirnya datang ke Mesir dan ketemu dengan Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak benci kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dan Yusuf mengatakan, kamu mereka-reka yang jahat, tetapi di balik semua ini Tuhan itu mereka-reka kebaikan. Bukan cuma kebaikan bagi Yusuf, tetapi kebaikan juga bagi seluruh keluarga Yusuf saat itu yang berjumlah 72 orang. Saudara, jadi kalau mungkin kita menghadapi situasi masalah yang dikarenakan oleh orang lain, seperti peristiwa Yusuf ini, Tuhan mau kita tetap melakukan firman Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti Yusuf disertai Tuhan, sehingga apa yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Dan bukan cuma itu saja, tetapi Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya.
Biarlah kalau kita menghadapi persoalan yang disebabkan oleh orang lain, jangan kita menyimpan dendam pada mereka, tetapi kita mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Saudara, dan yang ketiga, ya, masalah atau tantangan hidup yang kita hadapi. Yang pertama tadi mungkin disebabkan oleh kesalahan kita. Yang kedua oleh orang lain. Tetapi ada juga masalah atau tantangan hidup ini. Yang apa? Yang Tuhan sendiri membawa kita masuk di dalam tantangan. Saudara, kita bisa baca di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Ayat yang pertama dan yang kedua. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama dan kedua saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan. Maka ini ya judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh rohnya huruf besar, ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara-saudara, ada juga kadang persoalan, masalah hidup kita itu juga karena apa? Karena Tuhan sendiri yang membimbing kita, yang membawa kita ke dalam masalah. Seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan, maka Yesus oleh roh dibawa ke padang gurun untuk dicoba. Saudara-saudara, di dalam 3 penyebab masalah ini, kita harus mengetahui apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, ya, kita harus tahu firman Tuhan. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat 28, ini ayat yang terkenal. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ya, dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, apapun masalah yang kita hadapi, apapun itu tantangan yang kita hadapi, kita harus tahu firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi apa? Di dalam setiap masalah yang kita hadapi, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bukan berarti Allah tidak lagi beserta dengan kita. Tetapi di dalam setiap masalah persoalan hidup kita, walaupun itu karena kesalahan kita sendiri, kita tahu firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap masalah untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi saya.
Kebaikan bagi siapa? Bagi saudara-saudara semua yang mengasihi Dia. Di dalam Roma pasal yang ke-8 juga dikatakan, di dalam ayat yang ke-35 saya bacakan, Roma pasal yang ke-8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Siapakah, dalam ayat 35 dikatakan, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, di dalam penindasan kita dikatakan, di dalam kelaparan kita, di dalam penganiayaan kita, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Allah tetap ada bersama-sama kita, ya, untuk memberi kekuatan, untuk memberi pertolongan, untuk memberi kemampuan kita untuk kita bisa melewati masalah dan tantangan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi tantangan hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu tadi firman Tuhan itu, bahwa di dalam setiap masalah kita, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Yang Tuhan mau di dalam setiap tantangan hidup kita, Tuhan mau yang pertama yaitu kita mendekat kepada Tuhan. Dalam menghadapi persoalan kita, bukan kita menjauh dari Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-2 dan ke-3. Mazmur 62 ayat yang ke-2 dan 3. Mazmur 62 ayat yang ke-2 dan yang ke-3. Mazmur 62 ayat yang ke-2 dan ke-3 dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja, atau aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, yang Tuhan mau pada saat kita menghadapi tantangan hidup kita, kita tidak menjauh dari Tuhan, tetapi kita mau mendekat kepada Tuhan. Mazmur ini, ya, merupakan suatu pujian yang sering kita naikkan. Ya, mungkin saudara-saudara hafal pujian ini. Ya, ada yang hafal enggak? Rasanya semuanya hafal pujian ini. Ya, coba kita nyanyikan pujian ini supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kita. Hanya dekat Allah saja, anugerah daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku.
kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada ketenangan di dalam hidup kita saat kita menghadapi tantangan. Karena ketenangan itu bukan berasal dari kita, tapi kita tahu bahwa Allah kita itu menyertai kita. Allah kita itu gunung batu kita. Allah kita yang menyelamatkan kita. Allah kita yang memberi kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca satu ayat lagi di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, Rasul Yakobus juga mengatakan pada saat kita menghadapi tantangan hidup kita, dia katakan mendekatlah kepada Tuhan. Dan bukan cuma mendekat kepada Tuhan, dikatakan di situ, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada saat kita menghadapi tantangan ini, kita mau menyerahkan tantangan kita atau permasalahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, kita tidak boleh mendua hati. Mendua hati artinya apa? Mendua hati bisa berarti itu kita ada kekhawatiran yang terus menerus di dalam hidup kita. Mendua hati artinya apa? Permasalahan kita sudah bawa kepada Tuhan dengan doa kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi juga masalah kita ini kita mulai ceritakan kepada si A, si B, si C, si D, sehingga seluruh orang mendengar, mengerti masalah. Apalagi sekarang, zamannya sekarang, ya, ada masalah sedikit aja langsung di share, jadikan status grup. Jadi status pribadi, oh saya punya masalah. Saudara-saudara, kalau kita share jadi status di WA Anda, ya mungkin dari 10 atau 50 orang yang membaca itu, siapa yang empati kepada saudara? Paling cuma 1-2 orang gitu ya, yang menanyakan kepada saudara, masalahmu apa? Tapi ada orang juga responnya setelah lihat status ini, wah gini aja loh, dimasuk status. Apanya? Istilahnya sekarang ini lebay. Lah orang punya masalah loh, maksudnya dimasukkan status ini kan supaya orang itu memperhatikan kita, memberi semangat kepada kita. Tetapi banyak respon daripada yang melihat status kita, wah si A ini lebay nih, punya masalah gini aja dimasukkan status. Saudara-saudara, Tuhan mau saat kita menghadapi persoalan hidup kita, saat kita menghadapi tantangan kita, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, ya, kita nggak lebay, ya, sehingga apa? Masalah kita tambah jadi pembicaraan orang lain, ya, yang tidak memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, dan juga respon daripada anak yang dibully itu, kalau memang itu benar dibully, responnya itu sungguh ya sesuatu. Itu baru umur 17 ya, anak SMA kelas 7
12 dikatakan. Tetapi responnya itu, ya, dia menaruh dendam yang terus-menerus sampai dia berusaha untuk membunuh orang lain. Saudara-saudara, itu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Saat menghadapi masalah kita nggak perlu lebay, karena kita tahu Tuhan kita, Allah kita itu gunung batu kita. Allah kita yang memberi kemenangan kepada kita. Allah kita yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa melalui masalah. Saudara, saya ingat di dalam Mazmur pasal 23, dikatakan Mazmur pasal 23, coba kita baca ya. Ini ayat yang terkenal sekali. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan sekalipun aku berjalan. Saudara, ini yang harus ada di dalam pikiran kita, harus ada di dalam hati kita. Pada saat kita melewati masalah hidup kita. Kalau Raja Daud mengatakan pada saat kita melewati lembah kekelaman itu, dikatakan lembah kekelaman itu cuma aku berjalan, bukan aku tinggal di dalam lembah kekelaman. Beda ya artinya ya. Kalau berjalan itu artinya melewati. Ya, kalau tinggal itu artinya ialah diem di situ. Saudara, dalam menghadapi tantangan hidup itu kita harus punya pikiran. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, saya hanya melewati. Dan kalau kita ada dalam pikiran kita bahwa saya hanya melewatinya, maka masalah itu pasti akan ada ujungnya. Karena apa? Karena kita berjalan terus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat pada saat kita dulu masih muda gitu ya, kaum muda, mungkin Geli, Ana, Frida masih ingat. Dulu kita pernah kaum muda itu di Sombo, ya kita ingat di gereja di Sombo, di gerejanya Pak Asmat ya, di gerejanya Pak Asmat dulu. Terus setelah kita acara kebaktian kan di situ Gunung Brego ya, Gunung Brego kan, saudara bisa lihat Gunung Brego itu kan puncaknya gini kan. Nah, saya ingat waktu itu saya berjalan dengan Rose. Nah, pas sudah mau naik di yang gini ini, kalau saudara lihat itu anginnya kenceng. Lah Rose ini takut, gitu ya. Akhirnya dia pegangan saya terus sambil jalan. Gitu. Akhirnya pun sampai di puncak itu. Dan setelah di puncak dia merasakan bagus ya setelah di puncak, karena di atas Gunung Brego itu di sisi Ponorogo itu pas ada kawahnya itu kayak ada danau kering gitu ya, danau kering di situ ditanami tanaman sama warga di sana. Saudara, pada saat melewati tantangan ini mungkin anginnya kenceng, tetapi kita tahu bahwa kalau kita melewati ya, pasti itu akan ada ujungnya. Ya, kita tidak tinggal terus di dalam persoalan kita. Bersama Yesus aku mampu melewati tantangan hidup kita. Dan Tuhan mau pada saat kita mengalami masalah itu, iman kita, pikiran kita, ya, Tuhan katakan yang pertama itu kita harus mendekat kepada Tuhan.
mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Ya, kita merasa, oh aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Aku ini orang berdosa. Akhirnya saudara dengan kemampuan saudara sendiri berjalan menurut kemampuan sendiri. Akhirnya akan jatuh. Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi tantangan itu, yaitu kita tetap beriman dan melakukan firman Tuhan. Beriman dan tetap melakukan firman Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani pasalnya ke-10 ayat 38 sampai dengan 39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 39. Alkitab mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, pada saat kita menghadapi tantangan hidup kita, menghadapi masalah hidup kita, Tuhan mengatakan kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan itu seperti apa? Beriman akan janji Tuhan, akan firman. Seperti kita melihat pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu. Setelah dia puasa 40 hari, 40 malam itu, Alkitab menulis, maka laparlah Yesus. Sebagai manusia, dia juga lapar setelah berpuasa. Akhirnya setan datang mengatakan, engkau kan anak Allah. Kalau engkau lapar, engkau bisa mengubah batu ini supaya jadi roti. Tuhan bisa enggak mengubah batu itu jadi roti? Bisa. Tetapi itu adalah godaan dari iblis untuk iblis bisa menggoda Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kuasanya untuk sesuatu yang Saudara, akhirnya apa yang dikatakan Tuhan? Ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulutnya. Saudara perhatikan jawaban daripada Tuhan Yesus. Manusia hidup itu bukan oleh roti saja. Berapa banyak kita atau manusia yang karena roti ini mengorbankan keselamatan yang dia sudah peroleh. Dia meninggalkan Tuhan karena roti. Roti bisa berarti karena pekerjaan, karena upah, karena penghasilan yang lebih baik. Ya, akhirnya mereka memilih roti daripada memilih Tuhan. Saudara, Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Buktinya apa? 40 hari, 40 malam Tuhan puasa yang tidak mati. Gitu. Sebagai manusia, ya tidak wajar gitu, puasa 40 hari, 40 malam dia. Tetapi Tuhan masih tetap hidup, masih tetap bisa. Seperti yang Tuhan katakan, manusia hidup itu bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman. Itu yang harus menjadi landasan hidup kita. Kita hidup ini bukan karena roti saja. Ya, mungkin
mungkin kita mengalami kelaparan atau mengalami situasi yang tidak baik. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan akan menopang hidup kita. Tuhan akan menjamin hidup kita. Ya, manusia hidup itu bukan oleh roti saja. Saudara, ada banyak yang Tuhan dapat kerjakan di dalam kehidupan kita untuk menopang kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan mau kita kerjakan pada saat kita menghadapi persoalan kita, yaitu kita berserah dan mengucap syukur. Kita berserah dan mengucap syukur. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Atau sampai dengan ayat yang ke-7a. Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Terus, berdiam dirilah di hadapannya Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara-saudara, yang Tuhan mau pada saat kita menghadapi pergumulan atau menghadapi tantangan hidup itu, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, kalau mungkin kita disakiti orang lain yang menyebabkan kita mengalami kesusahan, menghadapi kita mengalami masalah kita, Tuhan katakan, Tuhan akan memunculkan hakmu. Saudara, kalau itu menjadi bagianmu, kalau itu memang menjadi hak kita, maka Tuhan akan mengembalikan itu kepada kita sekalian. Tuhan katakan, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu. Kalau hidupmu memang benar di hadapan Tuhan, maka engkau, Tuhan akan mungkin. Dan yang terakhir, Tuhan katakan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 dikatakan, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi pada saat kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan hidup, Tuhan mau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena kita menganggap kehidupan kita ini suatu perjalanan, dan perjalanan ini pasti ada ujungnya. Pada saat kita menghadapi tantangan yang berat di dalam hidup kita, Tuhan mau kita tetap dapat mengucap syukur. Mengucap syukur karena apa? Karena kita tahu tantangan kita pasti akan kita menangkan bersama dengan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang menyertai kita di dalam kehidupan kita. Dia sudah menang dari kuasa maut. Dia sudah menang dari segala tantangan yang ada di dunia ini. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian ini. Pujian ini saya dengarkan waktu hari Sabtu pagi. Saya bangun tidur, kan biasa kita Bapak Gembala Weli mengadakan misbah doa
tiap malam Jumat malam ini. Sabtu pagi saya dengarkan pujian ini. Waktu saya dengarkan, saya merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan saya. Pujiannya sederhana sekali, yaitu apa? Kalau pujian terakhir di dalam doa itu, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ayo pemain musik maju depan, kita naikkan pujian ini. Kita katakan di dalam setiap masalah kita, Allah kita itu Allah yang baik. Kita tetap dapat mengucap syukur kepada Dia, karena Dia yang akan memberi kemenangan kepada kita.
mengasihi Dia, kita mengasihi Dia, kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, kita mempercayai firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu pasti Tuhan akan genapi di dalam hidup kita. Ya membawa hidup kami makin hari makin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, dan terima kasih untuk Bapak Handi yang telah memberikan firman-Nya luar biasa pada pagi hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan pertama dilayani oleh Ibu Toyo dan persembahan kedua dilayani oleh Ibu Rita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku
Terima kasih untuk persembahan saudara. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan mengembalikan dengan berlimpah kali ganda. Haleluya. Saya akan membacakan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Bisa saudara simak. Hari Rabu jam 18.30 komsel pertama di gereja pujian oleh Ibu Ana. Hari Kamis jam 18 komsel 2 di rumah Ibu Jumi pujian oleh Ibu Mitro. Hari Jumat jam 8 malam ada misbah doa online. Hari Sabtu jam 18 ada latihan musik. Hari Minggu ibadah raya jam 8 pagi, leader oleh Ibu Margiati, singer oleh Ibu Frida dan Catherine. Musik drum Bapak Wito, gitar Rian, bass saya, keyboard Bapak Weli. Haleluya. Demikian pembukaan gereja untuk 1 minggu ke depan. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk kami berdiri. buat anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menguatkan iman kami untuk kami dapat semakin percaya dan semakin percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Kau memberkati mereka kembali. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Kau memberkati kehidupannya, rumah tangganya Tuhan, anak cucunya, Kau memberkati semuanya. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu yang memiliki sawah ladang Tuhan, Kau memberkati semuanya. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, untuk menyatakan kuasa kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga dunia boleh melihat Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak hadir pada saat ini, yang sakit Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Juga Tuhan, kami berdoa buat rencana Natal yang akan datang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati persiapan-persiapan yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan itu semua dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih saudara, katakan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.